Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we learn subject for PKWU. Jadi hari ini kita belajar tentang pembelajaran mapel PKWU. The title of this part is menanam selada di botol bekas. Jadi judulnya itu menanam selada di botol bekas. PKWU ini sebenarnya what the meaning PKWU? Apa sih PKWU itu? PKWU itu adalah pendidikan kewirausahaan. Jadi I teach you for to be maybe like entrepreneur atau nama lainnya pengusaha. Jadi Mister itu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha itu seperti apa. Jadi bentuknya itu apa? Bentuknya itu project. Jadi kita bikin sesuatu. Tapi kalau pembelajaran masih dalam lingkup daring, jadi sementara Mister akan mengajarkannya itu teori dulu. Oke, nanti setelah teori. Setelah turunan, maka Mister akan mengajarkan prakteknya. Oke. Before I explain this material, I would like thank you watching my video. Terapresiasi bagi kalian yang mau menyimak penjelasan dari Mister. Please listen carefully and watch until end. Tonton sampai habis ya. Oke. Lanjut. Yang pertama yaitu apa itu selada. Jadi yang kita tanam itu selada. Kalau nggak tahu selada itu, kalian kalau pernah makan burger itu ada sayur di dalamnya selain timun, selada. Tanaman selada ada tanaman yang dimanfaatkan daunnya sebagai sayur lalapan yang berumur semusim. Daun selada pada umumnya berwarna hijau terang sampai putih kuningan. Selada lebih sering dikonsumsi mentah atau sebagai lalapan. Mentah lah. Makanya ketika kalian makan selada di burger itu nggak pernah itu seladanya digoreng dulu. Jadi seladanya itu langsung dicuci bersih. Ini dimasukin mentah-mentah ke dalam burger gitu. Permintaan akan selada terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya kesadaran penduduk dan kebutuhan gizi. Bayangkan kalau kalian bisa menanam selada, maka kalian akan mendapatkan uang yang banyak dari hasil produksi selada tersebut. Kenapa? Karena setiap makan makanan yang yaitu franchise, pokoknya franchise seperti burger, misalnya itu kebab, itu biasanya ada seladanya. Jadi selada ini bisa juga dibikin untuk bahan capcay, gitu. Jadi pokoknya selada ini bernilai ekonomis lah. Daun selada banyak mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia, diantaranya vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Jadi selada itu kenapa itu sering dikonsumsi oleh orang-orang, bukan hanya di dalam negeri lah di Indonesia, tapi di other country, the people eat selada too. Jadi di negara lain orang-orang juga memakan selada ini lah. Itu. Karena apa? Karena dia banyak mengandung vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Vitamin B, sorry. Oke, kemudian next. Media tanam yang kita gunakan, media tanamnya ada botol air mineral. Ini botol air mineral ini yang 1500 lah, 1500 ml. Jangan yang kecil, yang gede, harganya itu sekitar 5 ribuan mungkin. Jadi botol air mineral, itu harganya sekitar 5 ribuan. Itu. Botol bekas boleh, merek apapun boleh, kalian boleh pakai Minerale, Alfamart, Indomaret, Aqua, terserah bebas. Oke, jadi botolnya itu nanti dipotong menjadi 2 dengan perbandingan bagian bawahnya ini lebih panjang ya bagian atasnya.
Nanti diajari lah memotong cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian media tanamnya itu yang kedua itu ada pupuk, bukan pupuk sih, tanah pupuk. Nah, tanah pupuk apa beda pupuk dengan tanah pupuk? Pupuk itu pupuk aja. Kalau tanah pupuk, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk organik. Pupuk organik itu apa? Misalnya sekam padi, kemudian kotoran-kotoran hewan, sudah dikeringkan, dicampur dengan tanahnya tanah hitam, bukan tanah liat lah, bukan tanah merah. Ini tanahnya ini khusus juga. Banyak kok ini orang menjual di toko-toko, orang jual tanaman hias lah. Biasanya itu kalau ukuran kecil itu harganya 10.000, kalau ukuran besar harganya 20.000. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada botol bekas air mineral, ya pasti kan. Mister nggak minta yang baru lah. Mister minta minimal yang bekas. Kalau pengen baru nggak apa-apa, silahkan. Airnya diminum, botolnya dipakai. Kemudian yang kedua ada gunting, yang ketiga ada cat minyak dan kuas. Gunakan cat minyak lah, jangan cat air. Kenapa? Karena tampilannya nanti lebih bagus. Cat minyak ini untuk apa? Untuk mencat botolnya tadi. Mencat botolnya tadi. Kemudian sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik. Nanti ada gambarnya. Tempat semai, paku ukuran besar. Nah, paku tuh ukurannya macam-macam. Ada yang besar, yang kecil. Kalian beli yang paling besar. Mister butuhnya satu aja, masih banyak-banyak. Jadi kalau kalian beli satu plastik kecil itu bisa tuh satu kelas. Tang penjepit, korek atau yang orang-orang buat yang hidupin rokok itu. Nah, korek. Alat untuk menyiram tanaman, skop kecil untuk bertanam. Bahannya ada bibit selada, ada tanah pupuk, bibit selada. Di mana nyarinya bibit selada? Di toko orang jual bibit. Nah, pokoknya di sini semua bahan. Mister nggak ada alasan lah. Mister saya nggak nemu ini barangnya bibit selada, nggak ada. Mister orang tua pesan di Shopee banyak. Oke. Jadi nggak ada alasan nggak punya alat lah, karena sekarang itu toko itu ada di handphone kalian masing-masing. Kalian pengen pesan apapun ada di situ. Jadi kalau nggak ada orang jual di Banjarmasin, pesan di Shopee. Oke. Nah, kemudian ini mungkin yang bagi yang nggak tahu lah. Nah, sarung tangan plastik itu yang seperti ini, yang orang buat bikin kue itu. Kalian beli aja satu kotak, harganya itu sekitar 10.000, sekitar pokoknya belasan ribu lah gitu. Banyak kalau ini di toko-toko orang bahan kue. Toko-toko plastik itu biasanya ada. Tempat semai, nah ini mungkin lumayan agak susah ini cari tempat semai. Kalau nggak ada pesan di Shopee banyak. Nah, kalau nggak ada orang jual, ini jualnya itu di toko-toko bibit tadi, orang jual bibit tanaman. Nah, di situ biasanya ada juga tempat semai. Kalau nggak ada beli di Shopee lah. Nah, ini kalian cukup beli satu kotak aja, satu kotak ini, nggak perlu beli dua, satu aja. Kemudian tang penjepit seperti ini, banyak di toko bangunan. Kemudian penyiram tanaman, ini banyak nih toko-toko plastik, di toko-toko orang jual alat rumah tangga. Kemudian skop kecil, nah ini kalau nggak dapat pesan di Shopee juga, banyak ini di Shopee. Nah, kalau nggak dapat. Kemudian bibit selada, nah ini bisa juga di toko-toko tanaman lah, toko-toko tanamannya, toko-toko orang jual bibit. Nah, kalau nggak ada pesan di Shopee ada. Biasanya itu yang agak sulit tuh nyarinya tuh ini sama ini. Kalau nggak ada pesan di Shopee banyak. Oke, mungkin sampai situ saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, karena kemungkinan daring juga akan Mister jelaskan cara kerjanya seperti apa. Oke, I think enough for my explain about the material today. I would like say sorry if there are mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.